Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini ada pertanyaan dari Yisti. Dia punya anak perempuan usia 4 tahun 9 bulan. Berat badannya 1345. Lalu tinggi badannya 98. Apakah ini stunting? Memang akhir-akhir ini banyak orang tua ya mengkhawatirkan anaknya stunting atau enggak. Ya, apalagi kalau kelihatan anaknya lebih kecil dibandingin teman-temannya yang lain yang seumuran. Nah, ini stunting ini sangat berbahaya ya. Jadi selain anak tingginya itu pendek, ini IQ-nya ini sangat terganggu. Semakin berat dan semakin lama stuntingnya, maka terjadi penurunan IQ yang besar. Akibatnya apa? Ya nanti dia waktu sekolah dia akan kesulitan. Apalagi nanti kalau udah besar. Ada beberapa pekerjaan kan membutuhkan tinggi badan tertentu, otak yang cerdas untuk memecahkan masalah. Nah, jadi kalau IQ-nya rendah, ya sulit deh bersaing dengan anak-anak lain yang IQ-nya bagus, sehingga untuk mendapat pekerjaan yang baik juga susah. Nah, jeleknya lagi, gen ini, stunting ini bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Jadi kalau generasi yang berikutnya itu stunting, maka kualitas dari bangsa ini akan sangat berkurang. Kembali lagi ke kasus ini, kalau saya lihat ya di grafik WHO growth chart ya. Nah, jadi stunting itu definisinya ya tinggi badan yang di bawah -2 standar deviasi akibat kekurangan gizi yang kronik. Nah, jadi kita mesti memakai grafik WHO ya. Nah, dilihat nih, kalau saya lihat tinggi badannya memang di bawah -2 standar deviasi, tapi berat badannya masih sedikit di atas garis merah -2 standar deviasi. Nah, ini ada beberapa kesimpulan saya dari kasus ini. Satu, anak ini pendek ya. Jadi kalau pendek dan gizinya ini masih normal, jadi IQ-nya ini tidak terpengaruh. Nah, yang kedua, bisa aja ini sebelumnya stunting, tapi dengan perbaikan gizi, makan yang lebih baik, maka berat badannya normal ya. Nah, meskipun mendekati garis -2 standar deviasi, mungkin aja ini udah berobat ya, dan dokternya udah memberi saran-saran. Nah, jadi dalam perbaikan berat badan, tinggi badan, atau lingkar kepala, maka parameter berat badan itu paling mudah terpengaruh. Dia cepat naik atau cepat turun. Nah, setelah 3 bulan perbaikan misalnya, atau terjadi perburukan, baru tinggi badan terpengaruh. Nah, jadi kalau dengan perbaikan gizi, nah bisa aja anak ini dari stunting tapi sudah sedikit membaik. Nah, setelah 3 bulan, maka baru tinggi badan pelan-pelan akan membaik ya. Nah, saran saya coba porsi makan ditambah, terutama protein hewani, tambah juga susu tinggi kalori. Nah, buat jadwal makan yang teratur, pagi, siang, malam, yang usahakan yang teratur. Nah, fokus di 3 kali makan utama. Nah, lalu 2 jam sebelum makan utama, anak harus puasa ya. Dia hanya boleh minum air putih. Ya, jangan cemilan ini, cemilan itu. Ya, nah jadi fokus di makanan utama tambah susu tinggi kalori. Nah, kalau bisa kasih vitamin ya, zat besi, zinc atau multivitamin yang lain. Nah, kalau dalam 1 bulan tidak membaik, ada baiknya ke dokter anak, atau anak ini kan masih butuh imunisasi. Nah, saat imunisasi konsultasilah lagi dengan dokter anaknya, sehingga mendapat pengarahan-pengarahan yang lebih bagus. Nah, saya harap orang tua ya, Yisti ini tetap berusaha agar anak ini tidak jatuh ke stunting, sehingga masa depannya lebih bagus dari orang tuanya. Semoga dapat menjawab ya.